Membahas trailer terbaru Renegade Immortal episode spesial Arc Alam Surgawi Petir. Arc Alam Surgawi Petir merupakan salah satu titik balik terpenting dalam perjalanan Wang Lin di Renegade Immortal. Arc ini tidak hanya menghadirkan lonjakan kekuatan yang luar biasa bagi Wang Lin, tetapi juga mempertemukannya dengan dua sosok legendaris yang akan sangat memengaruhi masa depannya, yaitu Kaisar Surgawi Bai Fan dan murid utamanya, Dewa Abadi King Shui. Dalam trailer episode terbaru, terlihat sebuah adegan yang menunjukkan King Shui seolah ingin membunuh Wang Lin. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa sosok yang nantinya menjadi kakak seperguruan Wang Lin justru berusaha membunuhnya? Kembali lagi di channel Bang Dondong. Kali ini Mimin akan membahas tuntas siapa sebenarnya sosok di balik trailer terbaru Renegade Immortal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Pada cuplikan terbaru, Wang Lin terlihat berada di dalam pavilion harta karun di alam surgawi petir. Di sana, ia secara tidak sengaja memperoleh sebuah warisan mantra dan mulai memahaminya. Mantra tersebut adalah memanggil angin. Saat mempelajari mantra itu, Wang Lin menyaksikan pemandangan yang sangat mencengangkan. Ia melihat dengan jelas gambaran kejayaan alam surgawi kuno pada masa puncaknya. Dan sosok pria yang dilihat Wang Lin pada saat itu tidak lain adalah Kaisar Surgawi Bai Fan, pemimpin alam surgawi petir yang legendaris dan sekaligus salah satu tokoh terkuat paling disegani di seluruh alam dalam. Ia adalah sahabat Kaisar Surgawi King Lin serta rekan seperjuangan Feng Zun, penguasa alam dalam, pada masa kejayaannya. Namun, siapa sebenarnya Kaisar Surgawi Bai Fan? Dulu awalnya, Kaisar Surgawi Bai Fan hanyalah murid yang dibuang dari sekte bulan gelap di benua astral abadi. Terlahir dari latar belakang yang sederhana, ia hanya mengandalkan bakat luar biasa yang menentang langit. Dengan kemampuannya sendiri, ia berhasil mencapai langkah ketiga, puncak ranah Nirvana Void. Bakatnya kemudian menarik perhatian yang mulia abadi tujuh warna yaitu Su Dao, yang akhirnya menerimanya sebagai murid dan membawanya ke sekte tujuh Dao di dunia gua. Setelah yang mulia abadi tujuh warna meninggal dunia, Kaisar Surgawi Bai Fan ditunjuk langsung oleh Feng Zun penguasa alam dalam untuk memimpin alam surgawi petir dan menjadi salah satu dari 4 jenderal perang agung. Namun, setelah mengetahui sebagian kebenaran mengenai dunia tempat mereka hidup sebenarnya adalah dunia gua, Bai Fan jatuh ke dalam kegilaan. Pada akhirnya, ia menunjuk ke langit dan menemui ajalnya. Sebelum kematiannya, Bai Fan meninggalkan seluruh warisannya di alam surgawi petir. Di antara warisan tersebut terdapat beberapa warisan mantra yang sangat legendaris yang membuat para kultivator saling bunuh untuk mendapatkan mantra tersebut. Mantra tersebut adalah memanggil angin, memanggil hujan, runtuhnya gunung, membelah bumi, langit cerah di bawah bulan Yin. Dengan hanya mengandalkan mantra-mantra inilah, Wang Lin akhirnya mampu lolos dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih penting lagi, mantra tersebut membawanya untuk mendapatkan seorang kakak seperguruan yang sangat peduli kepadanya, yaitu Dewa Abadi King Shui, kultivator terkuat di langit sekaligus ayah dari Hong Di. Dewa Abadi King Shui sendiri merupakan ahli terkuat di alam surgawi petir dengan tingkat kultivasi di puncak Nirvana Shatterer. Dan dari Dewa Abadi King Shui inilah Wang Lin akhirnya memperoleh esensi pembantaian yang kemudian digunakan untuk membentuk avatar terkuatnya, yang dikenal luas dengan nama Avatar Pembantaian, Lu Mo. Lalu siapa sebenarnya Dewa Abadi King Shui? Sosok pria yang terlihat sedang berbicara dan menasihati Wang Lin dalam trailer terbaru tidak lain adalah Dewa Abadi King Shui yang masih berada dalam kondisi tersegel. Sebagai murid langsung Kaisar Surgawi Bai Fan, King Shui pernah menjadi salah satu tokoh paling luar biasa di alam surgawi petir. Namun, kehidupannya berubah setelah menjadi korban konspirasi besar yang dilakukan oleh Taois tujuh warna, penguasa alam luar. Taois tujuh warna diam-diam sengaja menanamkan benih esensi pembantaian ke dalam diri King Shui, yang membuatnya jatuh ke dalam kegilaan. Dikuasai oleh kegilaan tersebut, King Shui melakukan pembantaian tanpa akhir dan bahkan membunuh keluarganya dan istrinya dengan tangannya sendiri. Setelah akhirnya sadar, King Shui diliputi rasa duka dan penyesalan yang begitu besar hingga ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak sanggup menerima nasib tragis yang menimpa muridnya, Kaisar Surgawi Bai Fan mengambil jasad King Shui dan memisahkannya menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut ditempatkan ke dalam 9 formasi penyembuhan agung yang tersebar di seluruh alam surgawi petir. Harapannya adalah suatu hari nanti King Shui dapat dihidupkan kembali. Namun, selama proses penyembuhan yang berlangsung sangat lama itu,
King Shui sekali lagi jatuh ke dalam kegilaan dan kehilangan seluruh ingatannya. Karena mengira dirinya dipenjara oleh seseorang, ia memutuskan bahwa ketika alam surgawi petir kembali dibuka, ia akan memancing para kultivator pengembara untuk mengorbankan nyawa mereka demi menghancurkan formasi yang menyegel dirinya. Jadi bisa dibilang, setiap kali alam surgawi petir dibuka, para kultivator yang masuk ke dalamnya akan dijadikan korban untuk membantu menghancurkan segel yang mengurung dirinya. Namun, yang ia tidak pernah sangka bahwa seseorang yang akan memasuki alam surgawi petir kali ini adalah calon adik seperguruannya sendiri yang bernama Wang Lin. Warisan dari Kaisar Surgawi Baifan sendiri tersimpan di dalam pavilion harta karun alam surgawi petir, sebuah menara 9 lantai yang menyimpan berbagai seni keabadian legendaris. Menara tersebut terdiri dari 9 lantai. Semakin tinggi seseorang naik, semakin kuat pula warisan keabadian yang bisa diperoleh. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat itu, seharusnya ia hanya memenuhi syarat untuk memasuki lantai keempat paling tinggi. Namun siapa sangka, Wang Lin kembali melakukan pencapaian yang luar biasa. Ia mengeluarkan setetes darah dari jasad Dewa Abadi King Shui yang ia peroleh dan menggunakan darah tersebut untuk melewati berbagai batasan yang ada. Hasilnya, ia dapat naik tanpa hambatan hingga mencapai tingkat tertinggi, yaitu lantai ke-9. Di sana, hal pertama yang ditemukan Wang Lin adalah sebuah lukisan kuno. Setelah mempelajari dan memahaminya dengan saksama, ia akhirnya menemukan warisan mantra memanggil angin yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Baifan di dalam lukisan tersebut. Dalam trailer terbaru, Wang Lin dan Li Yuan secara tidak sengaja menemukan salah satu formasi penyembuhan tempat King Shui beristirahat. Li Yuan langsung terkena pengaruh sebuah seni rahasia terlarang yang dipancarkan melalui bola mata King Shui. Di bawah pengaruh teknik tersebut, ia hampir berjalan menuju kematiannya sendiri. Untungnya, Wang Lin memiliki teknik yang memberinya ketahanan alami terhadap teknik semacam itu. Tanpa ragu, ia membuat Li Yuan pingsan dan segera melarikan diri dari tempat mengerikan tersebut. Adapun sosok misterius yang tampak seperti orang gila yang terus-menerus memburu dan membantai para kultivator, orang itu tidak lain adalah Dewa Abadi King Shui yang baru saja berhasil melepaskan diri dari segelnya. Karena baru saja terbebas, King Shui sangat membutuhkan energi para kultivator untuk memulihkan dan memperkuat dirinya. Itulah sebabnya, begitu muncul kembali, ia langsung memulai pembantaian tanpa ampun terhadap siapapun yang ditemuinya. Namun, pada saat King Shui bertarung melawan Wang Lin, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Wang Lin menggunakan mantra Kaisar Surgawi Baifan memanggil angin. Begitu melihat teknik itu, King Shui langsung terkejut. Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, naluri dan rasa hormatnya terhadap Kaisar Surgawi Baifan masih tertanam jauh di dalam hatinya. Karena itulah, ia segera menyadari bahwa Wang Lin memiliki hubungan dengan warisan gurunya. Pada bagian terakhir trailer, tampaknya King Shui dan Master Flame Spark telah mencapai suatu kesepakatan. Setelah menyaksikan Wang Lin menggunakan mantra memanggil angin, King Shui akhirnya mengakui Wang Lin sebagai adik seperguruannya. Ia mengatakan kepada Wang Lin agar tidak mencoreng dan mempermalukan nama murid Kaisar Surgawi Baifan. Sebaliknya, ia mendorong Wang Lin terus mengembangkan seni keabadian tersebut hingga terkenal di seluruh dunia. Cuplikan ini merupakan keuntungan luar biasa bagi Wang Lin. Ia tidak hanya memperoleh seorang kakak seperguruan yang berada di tingkat Nirvana Shatterer, tetapi juga mewarisi identitas sebagai murid Kaisar Surgawi Baifan. Keuntungan sebesar ini jelas sangat langka. Di masa depan, keberadaan Dewa Abadi King Shui sebagai pendukung akan menjadi salah satu alasan utama mengapa Wang Lin mampu bertahan menghadapi begitu banyak monster tua dan ahli kuat dari berbagai sistem bintang. Sebelum benar-benar berpisah, King Shui terlebih dahulu memberikan sebuah ujian. Jika Wang Lin benar-benar ingin mewarisi nama Baifan, maka ia harus mengikuti kompetisi alam surgawi petir dan merebut posisi juara pertama di sistem bintang All Heaven. Dengan demikian, pembahasan kali ini sampai di sini. Berdasarkan apa yang diperlihatkan dalam trailer terbaru, mulai dari desain karakter baru Wang Lin, kemunculan warisan Baifan, pembebasan King Shui dari segelnya, hingga pengakuan King Shui terhadap Wang Lin sebagai adik seperguruan, semuanya menunjukkan bahwa arc alam surgawi petir berpotensi menjadi salah satu arc terbaik dan paling dinantikan dalam adaptasi Donghua Renegade Immortal. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kalian juga tidak sabar menantikan kemunculan penuh King Shui dan perjalanan Wang Lin di alam surgawi petir? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, hanya di channel Bang Dondong.